2PM. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Yesus bersama setiap kami. Di setiap kami Tuhan mau memuji Engkau karena Engkau layak untuk kami tinggikan. Sama-sama suarakan. Dalam namamu Tuhan Yesus ada kuasa. Hey. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, 2PM. Lebih lagi katakan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
adalah Tuhan yang benar. Kebenaran dalam hidup kita. Come on. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dialah Yesus Tuhan kita. Hidup kita adalah bukan milik kita tapi punya Dia. Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Amin. Shalom to PM. Aduh, senang sekali aku hari ini bisa ketemu lagi teman-teman setelah seminggu berlalu. Sebelumnya aku silakan duduk dulu, boleh silakan duduk dulu. Bagi teman-teman, aku mau menyapa dulu bagi teman-teman yang pertama kali hadir. Apakah ada? Apakah ada? Nggak usah malu-malu. Apakah ada yang pertama kali hadir? Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia.
Aku juga mau encourage teman-teman semua. Boleh ajak teman-temannya, boleh ajak keluarganya semua. Sehingga mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin. Aku juga mau menyambut Pastor Billy. Welcome home, welcome to 2PM. Dan juga ada ini WL yang begitu luar biasa diurapi Tuhan, teman kita Bro Niko. Boleh berikan tepuk tangan buat Bro Niko ini. Welcome home Bro Niko. Welcome to 2PM. Oke, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekarang saatnya kita ingin memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan bangku teman-teman semua. Ada QR code atau juga bisa juga QR code yang di depan. Oke, selagi teman-teman memberikan persembahan, aku mau sedikit kesaksian. Press report kali ini, minggu ini aku akan memberikan kesaksian tentang apa sih yang terjadi belakangan ini. Dan di 2 minggu terakhir ini, aku sedang merasakan banget kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Dan bukan hanya di kehidupan aku gitu, di kehidupan teman-teman sekitar aku begitu luar biasanya. Jadi baru beberapa minggu ini akhirnya saya pribadi lulus S2 COVID. Ya akhirnya kena juga ya. Dan ternyata bukan aku doang yang lulus. Setelah aku lulus, anak kedua aku yang umur 10 bulan akhirnya kena juga S1 COVID. Nggak berhenti lagi sampai situ. Setelah anak aku yang kedua, istri aku kena lagi. Begitu istri aku selesai sembuh, anak pertama aku kena lagi. Jadi puji Tuhan kita selama 1 bulan kita sudah semuanya lulus S1 COVID ya. Begitu luar biasa. Nah yang aku mau saksikan adalah justru di tengah-tengah istilahnya apa ya, kesakitan yang sedang kita alami sekeluarga. Tapi kita bisa merasakan sukacita loh. Karena apa? Karena satu adalah sumbernya dari Tuhan. Yang kedua adalah kami sekeluarga, kami punya teman-teman cool. Kami punya teman-teman komsel yang begitu luar biasa menyemangati kami. Ya, selalu WhatsApp, "Sa gimana? Batuknya udah sembuh belum? Dewi gimana? Anak-anak gimana?" Kita didoakan, kita ditanya, bahkan kita dikirimin makanan. Oke ya, thank you Koeradi ya, lominya enak banget, lomi kelapa gading. Itu mungkin jadi cepat sembuh gara-gara lominya Koeradi. So aku mau encourage teman-teman semua di sini, kalian itu tuh rugi kalau cuman ibadah doang di 2PM ini tapi nggak ikut cool, itu rugi luar biasa. Karena apa? Dengan kalian punya ikut cool, kalian itu punya teman-teman yang bisa saling menguatkan, punya teman-teman yang bisa saling mendoakan. Itu begitu luar biasanya kalau kalian tertanam. So, bagi kalian yang belum ikut cool, silakan scan QR code yang di depan sini. Atau di akhir ibadah juga bisa langsung kontak aku atau Ko Eradi atau Ko Randy. Nanti dengan senang hati kita akan masukkan kalian ke cool-cool yang ada di dalam 2PM. Ada cool yang couple married, ada cool entrepreneur, ada cool juga untuk yang profesional. Nanti semuanya akan bisa masuk. Seperti itu. Nah lanjut lagi kesaksiannya adalah ketika anak pertama saya kena COVID. Di situ jujur saya dan istri secara jasmani, secara mental itu benar-benar down. Khususnya ketika dia pertama kali kena, saya datang ke kamar dia, yang biasanya dia ceria, dia nyanyi-nyanyi, dia lari kalau ketemu aku, "Dedi," gitu segala macam. Ini dia tidur, tiba-tiba dia ngomong, "Dedi," aduh aku kalau ingat lagi jadi nangis lagi nih. "Dedi, jangan kemana-mana, temenin aku di sini." Wah, di situ hati aku hancur, aku benar-benar nangis. Tapi tiba-tiba malam itu, Roh Kudus gerakan di hati aku, dia bilang, "Ayo doakan anak kamu. Kenapa kamu jadi gak percaya?" Saat itu juga aku langsung tumpang tangan. Aku berdoa, "Tuhan, aku mau beriman. Kalau orang di luar sana mengatakan, oh COVID tunggu 2 minggu baru sembuh. Harus minum antivirus dulu baru sembuh." Enggak Tuhan, aku percaya kalau Engkau mau sembuhkan, dia pasti sembuh. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, that's it, amin. Setelah amin dia langsung, "Dedi minta susu. Aku mau tidur," padahal baru 6:30 malam. Oke kita buatin susu, dia tidur. Sepanjang malam dia tidur gak kebangun. Dan besok paginya tiba-tiba dia bangun, dia udah lari-larian, dia udah nyanyi-nyanyi. Kita cek suhunya, mana COVID-nya. Begitu luar biasa, aku percaya Tuhan itu ajaib.
Begitulah dengan kekuatan doa ketika kita berdoa, kita meminta kepada Bapa kita, Dia pasti memberikan yang terbaik. Oke? So, siang hari ini aku akan sedikit berbeda. Biasanya kita akan berdoa, mendoakan orang, tapi kita mau langsung praktek siang hari ini. Karena aku percaya komunitas 2PM ini bukan komunitas pengkonsumsi firman Tuhan, tapi komunitas pelaku firman Tuhan. Oke? Dalam 3 menit ke depan, aku mau silakan bangkit berdiri dulu teman-teman. Dalam 3 menit ke depan silakan berpasangan, berdua atau bertiga, ya singer-singer juga boleh. 1, tanya namanya. Yang kedua, langsung tanya, ingin didoakan apa? Oke, boleh berdua, boleh bertiga ya. Sepakat ya? Kita mau coba mengencourage kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama adalah tanya namanya. Kedua, ingin didoakan apa? Oke, teman-teman volunteer juga tolong bantu ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya, boleh tanya namanya. Ingin didoakan apa? Kalau ada gebetan, ini adalah saatnya kamu kenalan. Tuhan sudah bukakan jalan mungkin siang hari ini. Setelah berdoa boleh bergantian pasangan selanjutnya boleh mendoakan. Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kaulah Allah yang kami muliakan. Kalau Allah yang kami tinggikan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk komunitas 2PM ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan kami di sini bukanlah sesuatu yang kebetulan ya Tuhan. Kami percaya ada tujuan yang telah Kau taruh di hidup kami. Kami mengucap syukur untuk komunitas ini ya Tuhan. Tuhan, aku mau tumpangan berkat untuk komunitas ini. Aku percaya lewat komunitas ini, lewat setiap kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa ingin mendoakan negara kami, negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang boleh kami nikmati. Kami mengucapkan berkat untuk Indonesia. Berkat perlindungan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Kau yang akan memberkati Indonesia. Engkau memberkati setiap jajaran pemimpin. Dari presiden, menteri dan setiap petinggi-petinggi daerah. Kami percaya roh takut akan Tuhan boleh ada untuk setiap dari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ada satu pengumuman lagi. Pengumuman terakhir ketika berbicara tentang kebaikan Tuhan tadi aku ngomong. Ada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa minggu lalu yang baru terjadi. Yaitu apa? Pemimpin kita, pastor kita Koeradi berulang tahun. Aku mau jambut Pastor Eradi boleh naik. Kita mau doakan sama-sama. Berikan tepuk tangan untuk pemimpin kita, mentor kita. Orang yang sudah Tuhan pakai begitu luar biasa untuk memimpin kita. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Ya kita mau sama-sama tumpang tangan, kita mau doakan pemimpin kan. Tuhan puji syukur kami sangat bersuka cita Tuhan, terima kasih Engkau telah menempatkan pemimpin begitu luar biasa. Leader, bukan hanya leader pemimpin tetapi sosok mentor Koko yang benar-benar bisa ngayomi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah menempatkan Ko Eradi untuk 2PM ini. Kami mau berdoa Tuhan biarlah Engkau yang selalu berkati Ko Eradi. Kemanapun kakinya melangkah Engkau buat berhasil. Tangan perlindungan-Mu boleh nyata untuk keluarganya ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya ya Tuhan, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan Kau yang akan pakai lebih lagi Ko Eradi di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan. Mari sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami katakan Tuhan, kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu untuk terus mengikut-Mu Tuhan. Menjadi pengikut-Mu yang setia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
yang kami cintai Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus, segalanya dalam hidup kami. Yes Lord. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, amin, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda bahwa kami memberikan hati kami Tuhan. Semuanya yang kami miliki untuk Tuhan Yesus. Di setiap waktu nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Dengan setiap hatimu nyatakan kepada Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, kami berikan hati kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan Yesus, hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan jalanmu, dari firman terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau merangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan, setiap hari ketika kami memiliki kesempatan untuk mendengar suara Tuhan, bagi kami itu Tuhan itu sangat berharga karena itu adalah pedoman bagi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus meneduhkan hati kami, Roh Kudus yang memperjelas
setiap firman yang diberikan. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran hanya di dalam satu nama, nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Udah makan? Udah ya, udah ngopi ya. Oke. Kita ini hidup di zaman yang sebenarnya sulit. Sulit dalam arti kata bukan sulit dalam 2 tahun terakhir ini aja, bukan. Seumur hidup kita ini diminta untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat secara fisik. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat secara fisik, sementara yang kita lihat di depan kita adalah masalah. Itu sebabnya yang namanya suara Tuhan itu hanya satu-satunya yang kita bisa respon dan kita bisa simpan di dalam lubuk hati kita. Kemudian firman Tuhan katakan karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Manusia diberikan 5 panca indera. 5 panca indera. Mata, telinga, ada hidung untuk mencium dan ada 2 rasa yaitu dari lidah dan dari kulit. Dari 5 panca indera ini yang merupakan pintu gerbang hati adalah mata dan telinga. Ketika kita tidak jaga pendengaran atau penglihatan kita yang masuk ke dalam hati kita, itu pintu gerbang hati. Kalau yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Yang keluar lewat tindakan dan perkataan. Oke. Ini kita harus paham dulu. Yang keluar pasti sampah. Kapan keluarnya? Ketika ada tekanan. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya dan istri saya melayani banyak jemaat yang bergelimpangan, imannya runtuh, bahkan ada hamba Tuhan yang imannya hancur. Bahkan banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Karena datang ke Tuhan transaksional. Tuhan dianggap dewa. Kalau saya lakukan gini, Tuhan harus lakukan itu dan tawar-menawar dengan Tuhan. Banyaklah kayak gitu-gituan. Nah, itu sebabnya kita sekarang yang kita lihat di depan kita itu, apa yang terlihat itu yang membuat akhirnya, yang kita lihat dan dengar yang membuat akhirnya kita punya sistem kepercayaan. Nah, dari 2 pintu gerbang hati ini, yang paling hebat, dan kita akan mementahkan yang satunya adalah penglihatan. Contoh misalnya gini, teman saya misalnya datang gini, Bill, lu tahu nggak? Ada diskon lo Bill di mall ini misalnya gitu. Saya bisa mementahkan pendapat dia ketika saya bilang gini, enggak, gue udah kesana, gue udah lihat, nggak ada, bohong. Langsung dia bilang gini, oh gitu ya, oh ya udah, langsung dipercaya. Karena dia cuma dengar, saya lihat. Nah sekarang bayangkan, kita hidup di dalam era yang kita lihat adalah masalah, yang kita lihat adalah penyakit, yang kita lihat adalah hal-hal yang tidak enak. Sementara kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Dan kita hanya dengar suaranya dia aja. Itu pun suaranya. Dari khotbah yang disampaikan, itu pun kita harus sortir. Yang kedua, kita dengar dari kesaksian teman kita tentang kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita dengar kalau kita baca firman, kita bisa dengar sendiri itu. Suara kita sendiri, tapi kebanyakan orang kan baca firman begini. Baca supaya telinga dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya. Anak saya yang kedua, Keaton ini umurnya udah 15 tahun. Dulu waktu dia umur 5 tahun, karena saya selalu ajarkan kepada ibu-ibu yang mengandung gitu ya, bacakan firman kepada anakmu. Walaupun seolah-olah kayaknya nggak bisa dengar dia. Anak yang masih kecil bacakan firman nggak akan kembali dengan sia-sia. Ketika umur 5 tahun, TK-nya keracunan makanan. Ya, 60 anak masuk UGD, keracunan bubur ayam. Istri saya lagi nggak ada, saya ditelepon sama mbak di rumah. Pak, cepetan pulang, ini anak udah buang-buang air sama muntah-muntah. Sampai di rumah, itu anak udah biru mukanya. Dan sebelum saya bawa dia ke UGD, mbaknya bilang gini di rumah, Pak, tadi saya diminta supaya tangan saya ditaruh di atas kepalanya dia, suruh doakan dia. Dan dia bilang harus ucapkan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mbaknya bukan orang percaya. Mbak ucapin nggak? Ya iyalah Pak, saya ketakutan katanya gitu. Saya bawa itu anak ke UGD yang berbeda karena UGD satunya udah penuh sama teman-temannya.
Sampai di sana diobservasi, dikasih obat, dia ketiduran 1 jam. Nggak muntah, nggak buang-buang air. Setelah 1 jam bangun, dokter bilang gini, Pak bawa pulang aja. Kalau sampai nanti malam dia buang-buang air atau muntah, baru kita opname Pak. Oke, saya pulang ke rumah, karena istri saya nggak ada, saya temenin dia, saya nggak balik kantor. Saya ketiduran sama dia dari jam 4 sore, bangun jam 7 malam. Jam 7 malam ketika dia bangun, dia minta makan, dia lari-larian, dia satu-satunya anak yang nggak masuk rumah sakit. Dan ketika ditanya sama guru-gurunya, saya bilang begini, ini anak, ketika orang tuanya tidak ada, dia tahu kemana dia harus berseru, karena sepanjang umurnya, walaupun cuma 5 tahun, setiap hari dibacain firman. Apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, itu besar kuasanya, makanya Amsal mengatakan begini, simpan di dalam lubuk hatimu, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan, is the source of issues of life, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Jadi Tuhan tahu bahwa kita tuh nggak akan lihat dia secara fisik, Tuhan kasih tahu pesannya, dengar suaraku. Kita dengar suara Roh Kudus juga kita harus latihan. Kita juga dengar suara Tuhan itu nggak audible kan? Nggak audible. Kita nggak bisa lihat mukanya dia. Kemarin saya ngobrol sama teman lama saya namanya Domingus, yang tahun 99 dipenggal kepalanya. Mati ketemu Tuhan, bangkit lagi. Saya sempat tanya gini sama dia, saya tahu cerita detailnya, cuman ada satu pertanyaan yang saya lupa tanya sama dia. Domingus, Domi, waktu kamu masuk surga kamu lihat Yesus di atas kuda yang kamu bilang, lihat kelihatan mukanya nggak? Enggak, terangnya luar biasa, gitu. Nggak bisa lihat juga. Ya, oke. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Perjalanan ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus adalah transisi waktu Yesus bangkit dan kemudian dia akan naik ke surga. Waktu dia bangkit, dia tahu bahwa sebentar lagi murid-muridnya tidak akan lihat dia secara fisik. Dan di dalam perjalanan ke Emmaus yang ditulis oleh Dr. Lukas, penulisannya sangat detail. Sangat detail. Dan didokumentasikan di bukunya dia karena ada sebuah kebenaran yang sangat luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada sebuah kode istilahnya, ada sebuah ujian yang dia berikan kepada muridnya yang sedang jalan. Bukan ring satunya loh. Bukan murid ring satunya dia, namanya Kleopas satunya. Ini murid pulang kampung karena mereka sedih, karena mereka baru tahu Yesus itu mati secara brutal di kayu salib. Mereka feeling demoted, mereka feeling depressed, discouraged, mereka pulang kampung. Kita mulai ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan katakan gini. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira 11 kilo lah. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Disamperin nama Yesus. Yesus baru bangkit nih. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus sebentar lagi jadi maha hadir. Kalau dia nggak naik ke surga, dia akan terkurung di dalam casingnya tubuh manusia. Ketika dia naik ke surga, omnipresence langsung. Itu yang waktu saya ajarin kedua anak saya ketika mereka masih kecil-kecil, saya bilang, saya kalau jelasin sama mereka, harus diseru-seruin gitu. You know what happened? Waktu Yesus naik, dia jadi omnipresent, dua-duanya gini, wow. Jadi ada di mana-mana, iya. Dia ada di kamar-kamar semuanya, ada, saya bilang gitu. Wow, katanya gitu. Kalau punya anak, ajarinnya kayak gitu. Mereka nggak akan lupa. Sekarang kalau saya tanya sama mereka, kamu ingat nggak Dedi cerita? Iya, Dad lebay banget sih dulu. Aku jadi malu kalau ingat-ingat dulu. Oke, ayat 16 dan ayat 17. Ini adalah inti daripada pembicaraan kita pada siang hari ini. Ini dahsyatnya luar biasa. Disamperin nama Yesus. Dan yang Yesus lakukan kepada 2 murid ini diginin. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dibutain matanya. Karena ini lagi latihan nih. Sebentar lagi kamu nggak akan lihat saya. Saya akan berjalan sama kamu seolah-olah kamu nggak tahu saya ada di situ. Kamu nggak bisa lihat saya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Dikasih tahu begini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas mendokumentasikan dengan cukup detail, kalau ada sanggahan bahwa, oh mereka lagi jalan Pak, makanya mereka nggak lihat Yesus, mereka berhenti kok, tatap-tatapan, dibutain mata mereka, nggak bisa lihat Yesus. Perhatikan kebenaran ini baik-baik. Ketika Thomas nggak percaya tentang Yesus sudah bangkit, ketika dihampiri sama Yesus, ditunjukin bukti daripada komitmen Tuhan di atas kayu salib. Bolong-bolongnya semua dikasih lihat.
Ini yang Yesus katakan di Yohanes 20 ayat 29. Dia katakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Mudah kok, karena kamu melihat kamu percaya. Perhatikan kalimat berikut ini. Berbahagialah mereka, atau artinya diberkatilah mereka, diberkatilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini, yang tidak melihat, namun percaya. Kita nggak lihat Yesus secara fisik, namun kita percaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sebenarnya. Oke, kita terusin lagi. Ayat 18 sampai 21. Kita eksposisi ringan ya, nanti teman-teman kalau udah baca ini lagi, mengertilah cara menjelaskannya gimana, karena ini ada pesan yang luar biasa yang ditulis sama Lukas. Seorang dari mereka namanya Kleopas, bukan ring satunya. Ya, Kleopas. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Diuji sama dia, apa sih, ada apa sih? Mereka katakan gini, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mana katanya dia bisa menolong saya, mana katanya dia sanggup menyembuhkan saya, mana Pak, mana Tuhan, mana? Itu adalah sebuah ungkapan hati orang-orang Kristen yang bertanya kepada Tuhan ketika sedang diproses. Bertanyanya gini, apa ini Tuhan? Bagaimana nih Tuhan? Kapan selesainya Tuhan? Bagaimana Tuhan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika orang-orang yang bertanya, nggak apa-apa loh, ketika orang-orang yang bertanya ini lupa mengucap syukur, ujung-ujungnya orang-orang seperti begini akan mempertanyakan Tuhan. Dan itu yang bahaya. Mempertanyakan Tuhan ujung-ujungnya begini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Karena ketika kita lagi di dalam pergumulan hidup, kita nggak bisa lihat ujungnya toh. Karena memang firman Tuhan bukan lampu sorot, tapi pelita bagi langkah-langkahmu. Jadi yang kita lihat hanya langkah demi langkah, hari lepas hari. Yang sering kali kita mau lihat, mana Tuhan ujungnya, kapan selesainya Tuhan? Tuhan bilang gini, kan saya jalan sama kamu, tenang aja, nyantai aja. Saya sedang bekerja, kamu diam aja, jalan aja sama saya. Di lantai 8 di mana saya di kemo tahun 2019, ketika saya divonis mati 3 bulan. Yang saya lihat dan saya dengar setiap hari adalah orang nangis, orang menjerit, orang meninggal, keluarga menjerit karena keluarganya meninggal, dan pasien yang mau bunuh diri loncat dari lantai 8 sampai harus diborgol tangannya di tempat tidur, karena itu adalah lantai kemo. Orang kesakitan luar biasa di situ. Apakah saya bisa lihat ujung dari perjalanan saya? Nggak bisa. Yang saya bisa lihat hanya langkah demi langkah, hari lepas hari. Istri saya, karena saya suruh dia jangan tinggal di rumah sakit supaya dia sehat. Puji Tuhan dia dikasih tempat tinggal di Singapura sama temannya. Setiap kali pagi datang, ini pengakuan dia setelah saya sembuh. Aku deg-degan setiap hari, aku nggak tahu apakah aku buka kamar kamu masih hidup atau tidak. Hanya dikasih lihat langkah demi langkah tiap hari. Bagi saya, langkah demi langkah tiap hari lebih nikmat ketika jalan sama Tuhan daripada dikasih lampu sorot, Tuhan nggak ada. Dan seringkali karena kita komplain sama Tuhan, kita bertanya, sekali lagi ya, bertanya nggak masalah. Tapi seringkali akhirnya kita mempertanyakan Tuhan. Saran saya, daripada banyak nanya, mendingan ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya buat pimpinanmu. Karena aku tahu kemana engkau bawa aku, pasti aman dan nyaman. Selesai udah. Ini adalah gambaran orang-orang yang seperti ini. Mana katanya Tuhan bisa, mana? Memberikan kondisi kepada Tuhan. Bahkan banyak orang hidupnya taat supaya merasa supaya dilayakkan sama Tuhan. Ingat, kita hidup taat bukan untuk dilayakkan. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan sama Tuhan. That's a big difference. Jadi perhatikan kebenaran ini supaya kita nggak dibohongin iblis. Ya, kita terusin ya. Ayatnya yang ke-22 sampai 24 mengatakan begini. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami.
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dianya tidak lihat, mereka lihat, Yesusnya tidak mereka lihat. Katanya udah bangkit, maksudnya mereka gitu. Tapi mana? Katanya udah bangkit. Kebanyakan orang Kristen katanya Pak, Yesus bisa, katanya begitu, katanya begitu. Gak pernah ngalami Tuhan, karena mengurung Tuhan di dalam gedung gereja. Makanya nanti setelah ibadah selesai, doa berkat disampaikan, kita kembali ke tempat di mana kita harus pergi. Ingat, ibadah tidak bisa stop. Ini gedungnya, gerejanya kita. Semua yang terjadi secara fisik di perjanjian lama, dimentahkan sama Yesus, dimasukin ke dalam kehidupan manusia. Dulu yang sakral adalah gedungnya. Matius 12 mengatakan apa? Yesus katakan apa? Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung. Ada bait Allah kedua yang besarnya luar biasa. Di Markus dikatakan begini, mereka baru keluar dari bait Allah. Murid-muridnya ngomong gini, apalagi yang lebih besar dari ini? Orientasinya gedung. Firman itu dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Itu sebabnya ketika bulan Maret tahun 2020 orang-orang mengatakan gereja ditutup, saya bilang gini, tunggu dulu. Yang ditutup gedungnya bukan gerejanya. Gereja nggak bisa ditutup. Jadi jangan kurung Tuhan di tempat ibadah. Ini gedungnya, kita keluar dari sini karena kita gerejanya, ibadah jalan terus. Kalau enggak, suami istri yang bertengkar di dalam mobil ketika datang ke ibadah bilang gini, "Top, tunggu dulu, kita ibadah dulu. Ntar kita lanjutin ya." Mereka masuk ke gereja, mereka ibadah semua hari Minggu kan gitu. Shalom, shalom, semuanya kan cakep-cakep dan manis-manis kalau hari Minggu. Setelah selesai doa berkat masuk ke mobil, langsung begini, sampai mana tadi? Episode kedua. Ngeri kan? Ketika kita masuk ke kendaraan kita, kendaraan itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Besok ketika saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya punya banyak buktinya, saya nggak punya waktu hari ini. Manusia diciptakan, diberikan marketplace sama Tuhan, bukan gereja di awalnya. Buka kitab Kejadian, disuruh kelola kok. Jadi besok kalau masuk ke tempat pekerjaan atau usaha kita, itu tempat ladang misinya kita itu di situ. Kita dipanggil Tuhan untuk mengkolonisasi bumi di situ. Dan kita punya audience, capture audience yang tidak kemana-mana tiap hari. Dan kita diminta sama Tuhan untuk berkhotbah tanpa kata-kata di situ tiap hari. That's marketplace. Kalau kita mengerti fungsi kita di marketplace, kita akan bangun pagi hari Senin, kita tidak akan lagi katakan begini, I hate Monday, nggak akan. I love Monday. Karena ngerti panggilan Tuhan. Kenapa? Ngalami Tuhan soalnya. Jadi bukan katanya-katanya lagi, ngalamin Tuhan. Setiap kali kita ada di dalam proses di dalam Tuhan, itu kita kayak ditanam. Tahu nggak Mazmur 1 mengatakan apa? Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau baca itu indah loh, betul nggak? Ingat nggak kata-katanya seperti apa? Engkau akan berbuah pada musimnya, betul? Daunmu tidak akan layu. Apapun yang kau perbuat berhasil. Kita kalau baca, wow, asik banget ya. Kita pikir itu terjadi secara organik, kita lupa ada kata ditanam di situ. Iya, seperti pohon yang ditanam. Ditanam itu berarti letaknya di bawah tanah. 11-12 sama bangkai yang juga ada di bawah tanah. Jadi seringkali kita dibohongin sama iblis, nggak ada harapan lo. Habis harapan lo. Karena apa? Di bawah tanah. Perbedaannya adalah apa? Yang bangkai nggak akan hidup lagi, sementara kita yang merupakan biji sedang ditanam, lagi diproses sama Tuhan, sebentar lagi tumbuh tunas muda, tumbuh pohon dan berbuah. Dan seringkali karena kita nggak sabar, kita mencabut diri kita sendiri dari proses ditanam. Padahal ketika keluar tunasnya, ketika dijunjung tinggi sama Tuhan, dahsyatnya luar biasa. Gedung Autograph Tower yang ada di Jalan Sudirman, tingginya 382 meter. Itu baru jadi itu. Kalau lewat Sudirman tuh ada gedung tertinggi di Indonesia. Berbulan-bulan saya lewat di situ. Nggak keluar-keluar lantai satunya. Karena fondasinya dibangunnya lama banget ke bawah. Karena akan jadi gedung tertinggi. Jadi ketika kita lama ditanam, lama di dalam proses siap-siap, kita akan dibawa menjulang tinggi sama Tuhan. Kenapa? Karena fondasinya lagi dibangun sama Tuhan. Karakter kita lagi dibangun. Alami Tuhan. Jangan katanya-katanya. Dan jangan cabut diri kita dari proses ditanam. Ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ditegur sama Yesus. Kalau kita baca seolah-olah kayaknya kasar banget sih. Semua teguran Yesus, ujung-ujungnya diundang kok masuk ke dalam rumah mereka. Teguran Yesus selalu penuh kasih karunia. Ya, ingat kalau kita tiba-tiba di dalam pikiran ada penuduhan tentang masa lalu, bukan dari Tuhan. Bukan. Engkau nggak layak, bukan dari Tuhan. Jangan pernah berdoa begini. Ya, saya percaya di sini nggak begitu. Misalnya banyak orang memulai ibadah ngomongnya gini, Tuhan, layakkan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Stop doa kayak begitu. Itu salah doa kayak begitu. Kita udah dilayakkan ribuan tahun yang lalu. Tuhan, terima kasih kami udah dilayakkan. Aku akan datang ke hadirat-Mu hari ini Tuhan, dengan semua keberadaan saya, karena saya sudah diterima sama Tuhan. Aku ketika berdosa pun aku akan disembuhkan dan dibersihkan sama Tuhan ketika aku menghampiri tata Tuhan. Karena aku sudah dilayakkan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu dong. Ini di sini masih young parents, mungkin kalau ada parents mungkin masih orang tua muda ya. Ini mumpung anak-anaknya mungkin masih kecil-kecil, kalau ngajarin anak jangan begini-begini, ngajarin anak begini. Ini hukum Taurat, ini kasih karunia. Anak siapa kamu? Anaknya bilang, anak elu, kok nanya gimana sih? Ketika anak-anak saya masih kecil dan mereka bandel-bandel, yang saya lakukan saya berlutut di depan mereka. Baru berantem nih dari sekolah pulang. Saya berlutut, saya bilang gini, apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu gak ulangin lagi hal kayak tadi? Mereka langsung tahu bahwa saya sepihak dengan dia. Sama seperti Yesus sepihak dengan kita. Gak pernah berseberangan sama kita. Kemudian saya bilang, kamu sebut disiplinnya kamu mau ngapain kalau kamu lakukan ini lagi. Ketika dia lakukan hal yang sama, saya berlutut lagi di depan dia. Dia melakukan, dia menjalankan disiplinnya, mainannya saya ambil, saya grounding dia untuk tidak dibawa ke tempat-tempat tertentu. Dia gak sakit hati sama saya. Dan lama-kelamaan mereka tumbuh di dalam kasih karunia. Dan lama-kelamaan ketika saya dan istri saya tidak di rumah, mereka tidak buat nakal karena ketakutan sama saya. Mereka tidak buat nakal karena mereka hormat sama orang tuanya. That's grace. Kasih karunia adalah pembebasan, bukan tiket buat dosa. Makanya Yesus ngajarin begini sama mereka. Ditegurnya luar biasa. Oke, kita terusin. Ayat 27, ini ayat yang membuat saya iri rohani. Karena ini Yesus berkhotbah sama mereka. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wah, berkhotbah langsung live sama mereka. Tahun 2018, saya nganter anak saya Keaton ini ke sekolah. Masih belum pandemi waktu itu. Saya kalau pagi supirnya dia bos saya ya. Nganter ke sekolah, udah dekat sekolah dia bilang gini, Dad, drop me off di soccer field, di tempat lapangan bola, jangan ke sekolah dulu karena ada pertandingan bola katanya gitu. Saya drop di sana, kemudian dia bilang gini, Dedi, nanti kalau pulang dari sini kan lewat sekolah, tolong dropin tas aku yang berat ini kasih Mas Satpam di sekolah. Saya heran anak sekarang tasnya kok berat-berat ya, kayak diisi batu kali tuh nggak? Beratnya luar biasa. Benar ya, kalau ada yang nggak tahu ya, pokoknya apa anak saya aja ya, pokoknya beratnya luar biasa. Lagi on the way ke sekolah, bos yang lebih besar, komisaris utama telepon saya. Siapa itu? Istri saya. Sayang, itu anak lupa makan, breakfastnya nggak dimakan di atas meja. Kamu tolong beliin roti, masukin di dalam tasnya, supaya nanti kalau dia habis main bola, dia makan roti. Oke bos. Saya beliin roti, saya masukin dalam tasnya, saya antar ke sekolah, kasih ke satpam, saya pulang. Siang hari saya jemput. Pertanyaan pertama saya tanya dong, Keaton, did you eat your bread? Makan gak rotinya? Dia langsung gini, dari Dedi? Iya. Iya mana aku tahu. Tadi aku keluarin tuh dua-duanya, aku tanya sama teman-teman aku, ini ada yang punya gak? Katanya. Karena aku pikir ada yang salah masukin, karena waktu tadi aku berangkat dari rumah, gak ada roti dalam tas. Ya oke lah, tapi kalau udah di dalam tas kamu berarti punya kamu. Belum tentu, katanya gitu. Kok belum tentu? Kan Dedi yang ngajarin, kalau nggak tahu sumbernya dari mana, jangan dimakan. Bener ya? Bener loh. Terus dia bilang gini, ini nempeleng saya banget. Kan Dedi yang ngajarin, kalau nggak tahu sumbernya dari mana, jangan dimakan. Bisa-bisa dalamnya narkoba kan? Oh iya. Ngajarin sekarang kayak begini. Katanya. Terus dia ngomong apa tau nggak? Punya WhatsApp-nya aku nggak? Punya. Lain kali WhatsApp. Kasih tahu. Dek, itu ada roti, makan ya. Dah, katanya gitu. Niko kenal baik nih anak saya.
Jarang ngomong, tapi kalau udah ngomong lucu. Akhirnya udah mau nyampe rumah, dia bilang gini sama saya nggak pernah lupa dia ngomong gini, Dad, aku tuh ya cuman percaya sama katanya Dedi sama Mami. Sekarang nih misalnya, aku di sekolah tiba-tiba ada yang jemput ke sekolah, dan aku belum dikasih tahu sama Dedi sama Mami bahwa ada orang lain jemput aku nggak akan naik mobil itu. Mau itu taksi, mau itu Grab, aku nggak naik. Karena aku percaya sama kata-kata Dedi aja. Di situ saya ingat Amsal 4 ayat 20 itu. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kehidupan. Kita nggak bisa lihat dia, tapi kita orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita percaya walaupun tidak melihat. Yang berikutnya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ayat 28 mengatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan tuh kayak gini. Udah sampai nih. Udah sampai ya. Ini rumah kamu ya. Oh, oke deh. Ya udah ya. Oke ya. Kayak kasih kode gitu. Aku jalan dulu ya. Duh, dingin nih. Jalan dulu ya. Oke ya. Dalam hati gini, undang dong gitu. Itu Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah paksa kita. Dia akan lari, dia akan mendekati kita, dia akan ulurkan tangannya. Ada titik di mana kita akan harus katakan, saya mau dipeluk atau saya tidak mau dipeluk. Saya mau undang dia masuk atau saya nggak mau undang dia masuk. Itu keputusan kita. Ada yang suka main basket di sini? Gak ada. Muda-muda nggak ada. Tahu dong basket yang warna oranye tuh? Gak ada yang suka ya? Saya suka main basket, saya pemain basket lah ya. Tapi sekarang udah jarang main. Dari zaman kuliah sampai sekarang. Dari tahun 85 saya ngikutin NBA sampai sekarang. Kalau mau ngomong NBA detail sama saya bisa jawab. Saya suka dan kita sering nonton, beberapa kali nonton di sana. Waktu saya masih kuliah di sana, tahun 90-an, ada pemain yang sangat luar biasa, idola saya namanya Michael Jordan, tahu ya? Sekarang sepatunya udah mulai keluar-keluar lagi ya. Dia kayak saya, bukan saya kayak dia ya. Nah, tahun 90-an, tiba-tiba lagi di apartemen saya siang-siang hari, teman saya datang ke apartemen saya, ketok-ketok. Bill, besok lo ulang tahun. Gue punya kado istimewa buat lo. Apaan? Gue udah beli tiket nonton Michael Jordan, Chicago Bulls, gue sama lo. Yang bener lo, iya. Besok kita drive ke sana. Kita drive 9 jam dari kota saya ke Chicago. Sampai di sana, ada restoran namanya Michael Jordan Restoran. Saya udah lihat dan saya bilang sama teman saya, kita ke situ dulu yuk sebelum kita nonton gamenya. Oke, katanya. Jadi kita masuk ke dalam restorannya. Restorannya ada lorong panjang ke dalam, di lantai satunya ya. Ada pintu tulisannya VVIP, ada tangga ke atas. Di bawah sepi, nggak ada orang, pintu VVIP, tangga ke atas. Waktu naik ke atas, disitulah restorannya, besar, mungkin segede hall ini kali. Besarnya luar biasa. Udah selesai makan, singkat cerita, kita turun, karena mau pergi ke game. Lagi turun tangga, pintu VVIP-nya kebuka, cekrek. Yang keluar dari pintu VVIP, Michael Jordan. Idola saya, di depan saya. Deg-degan dong langsung. Udah gitu gak ada pengawalan. Cuman dia, saya tegur dong. Hey Mike, dia noleh. Hey guys, ramah. Kesempatan nih, gak ada orang. Jadi bayangin ya teman-teman, saya, Michael Jordan sama teman saya jalan bertiga keluar. Sambil ngobrol. Dia tanya, makan apa? Oh, I had burger. Oh, that's my favorite, katanya gitu. Favorit saya. Dia tanya sama teman saya, lu makan apa? Dia bilang, itu favorit juga. Nih, gimana sih favorit semua? Pokoknya dia ramah banget. Ramah terus, jalan-jalan sampai keluar. Rupanya mobil Range Rover yang parkir di depan, itu mobilnya dia. Saya udah lihat dari awal. Saya gak pernah lupa, dia minta kunci valet dilempar sama tukang valetnya. He's a cool guy. Tuh. Terus dia bilang gini sama saya, guys, duduk di mana ntar di stadion? Di atas mic di gini-gini. Oke guys, see you at the game, bahasa basinya dia lah. See you at the game. Oke Mike, thank you. Dia bilang thank you guys for coming to my restaurant. Dia masuk mobil, dia jalan. Saya sama teman saya dua-duanya gini, wah ketemu Michael Jordan. Wah kita seneng banget kan. Tiba-tiba kita lihat-lihatan pelotot-pelototan. Kenapa kagak foto? Ya elah. Teman saya marah sama saya, karena kameranya saya yang pegang. Saya juga marah sama dia, kenapa lo kagak ingetin gua? Dulu kagak ada HP. Yang ada kamera Fuji, cekrek. Bingung kan? Milenial semua soalnya. Gak ada yang umuran saya di sini. Hasilnya nunggu seminggu lagi, ada proses namanya cuci film.
Orang Belanda bilangnya afdruk. Ini bingung ya semuanya ya. Ini muda-muda semua loh di sini. Nah, tetap aja tapi kalau mau jelek atau enggak hasilnya saya lupa foto. Akhirnya saya cuma fotoin mobilnya aja pas udah jalan. Jadi kalau tanya mana buktinya, ada tuh di rumah, foto mobilnya doang. Kacanya gelap, Michael Jordan juga gak kelihatan. Tapi saya gak bohong, tuh foto beneran, foto mobilnya dia. Saya jadi sedih lagi nih ngomong gini nih. Gak apa-apa dilewatin Michael Jordan, asal jangan dilewatin Yesus, amin. Undang dia masuk karena murid-muridnya katakan begini. Yang terakhir, ayat 29 sampai 32 katakan, mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu yang dia mau. Waktu ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Perhatikan ayat 31, ini klimaksnya. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini klimaksnya. Ini yang dia mau mereka alami dalam hidupnya. Dan kemudian mereka katakan begini di ayat yang terakhir. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Apakah hati kita berkobar-kobar kalau dengar suara Tuhan? Apakah hati kita berkobar-kobar kalau baca firman Tuhan? Dia mau tunjukkan dirinya kepada kita kalau dia diundang sama kita masuk ke dalam hidup kita. Kita akan mengalami dia. Ya, saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Ada seorang bisnismen. Dia mau pulang dari pekerjaannya dia. Dia beli tiket pesawat di area Alaska, di negara Alaska, negara bagian Alaska. Dan waktu dia beli tiket pesawat yang baling-baling, pesawat yang kecil sekali. Dia dengan temannya, mereka ketika masuk ke dalam pesawat itu, gak ada orang lain kecuali mereka berdua. Tempat duduknya cuma 6. Mereka duduk di situ berdua, dan ini orang Kristen anak Tuhan. Waktu mereka mengudara, dalam 10 menit pertama, tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadinya cerah, tiba-tiba ada awan gelap, dan kemudian terjadi badai. Kemudian pilotnya bilang begini, sama bisnismen ini, sama pengusaha ini, Pak, tolong doakan saya Pak. Kenapa? Saya suka disorientasi Pak kalau lihat awan-awan gelap kayak begini. Lah gimana, itu kan pilot. Yang lebih mengerikan lagi dia bilang gini, doakan saya Pak, saya kalau masuk ke dalam awan-awan gelap begini, saya punya kecenderungan pengen pingsan katanya. Lah gimana sih, kan pilot. Kenapa terbang kalau gitu tadi? Tadi ramalan cuacanya bagus Pak. Sekarang udah mengudara ramalan cuacanya berubah. Jadi badai. Abis dia ngomong begitu, dia menundukkan kepalanya, dia pingsan. Panik dong. Panik. Mereka berdua langsung meraih radio yang ada di kokpit. Dan mereka langsung call Mayday. Mayday, Mayday, tolong kami, tolong kami. Ada sebuah pesawat kargo Boeing 747 sedang lewat di situ. Pilotnya menangkap suara mereka. Dan pilotnya katakan, ada apa? Mereka katakan, pilot kami pingsan. Sebentar saya carikan pertolongan. Dalam 1-2 menit kemudian ada suara masuk ke dalam kokpit mereka dari menara terdekat, dari airport terdekat. Dan suara itu mengatakan begini, Pak, saya menara terdekat, dari airport terdekat. Saya sudah punya buku manual untuk pesawat Bapak. Pak, saya bisa lihat Bapak di radar saya. Bapak gak bisa lihat saya. Seperti Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, saya bisa lihat kamu, kamu gak bisa lihat saya. Kemudian ini yang dia katakan, Pak, saya akan bawa Bapak manuver kanan ke kiri, pencet tombol yang harus dipencet, sampai Bapak mendarat dengan selamat. Saya akan bawa Bapak mendarat dengan selamat. Jangan takut Pak, di depan Bapak ada gunung. Saya akan bawa Bapak manuver kiri kanan, Bapak jangan takut. Pesan saya cuma satu, jangan lihat keluar. Jangan lihat badainya, dengerin suara saya. Singkat cerita, pesawat ini mendarat, tertangkap CCTV, bouncing sampai 7 kali. Karena memang dia bukan penerbang, gak mulus lah pendaratannya. Sudah selesai,
Sang bisnismen keluar dari pesawat itu dan dia check-in ke hotel terdekat. Di malam hari itu, sebelum dia tidur, ada ketukan di kamarnya. Dan ketika dia bangun, dia buka pintunya, ada seorang pria berdiri di depan pintu. Dan pria ini katakan begini, "Pak, saya adalah suara yang tadi, yang dari menara yang tadi." Mereka berpelukan. Dia bilang, "Terima kasih ya, kau telah menyelamatkan saya." Pria itu katakan begini, "Pak, saya pernah mengalami hal serupa seperti ini. Tapi pilotnya tidak dengerin suara saya. Dia terus lihat keluar. Dia disorientasi. Pesawatnya jatuh, Pak. Bapak luar biasa. Bapak dengerin suara saya. Dan Bapak mendarat dengan selamat. Satu hari nanti kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari. Yaitu Tuhan. Dan di hari itu kita akan pelukan sama dia. Dan di hari itu dia akan katakan, engkau adalah pribadi yang luar biasa. Karena sepanjang hidupmu, engkau dengerin suara aku. Dan hari ini, engkau pulang dengan selamat. Hari ini, aku bisa bawa engkau ke dalam jalan kebenaran. Karena engkau dengar suaraku. Jangan lihat keluar, teman-teman. Jangan lihat badainya. Pandang kebesaran Tuhan. Dan terus dengar the voice. He's only the voice. Dengar suara itu. Simpan dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat siang yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh suara Tuhan. Kami butuh Tuhan supaya suara itu kami simpan di dalam lubuk hati kami. Karena itu sumber Tuhan daripada kehidupan dan kesembuhan kami. Nah, itu sebabnya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa apapun Tuhan yang ada di depan kami, Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih luar biasa. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak memandang masalah kami tetapi mendengar suara Tuhan. Kami tahu Tuhan itu berat, tapi dengan kuasa Roh Kudus kami sanggup melakukannya Tuhan. Meteraikan firman ini dan hamba-Mu percaya semua jemaat-Mu di tempat ini akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Dan setiap kami akan dipenuhi dengan kesaksian demi kesaksian karena kami mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Billy yang sudah memberkati kita semua. Berapa banyak diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Mendengarkan suara Tuhan bukan seminggu sekali. Amin, saudara-saudara. Nah, saya mau encourage saudara-saudara di sini, para young professionals, para young couples, ya, bahwa ibadah kita itu setiap hari bersama Dia. Jadi pastikan saudara-saudara untuk melakukan perenungan firman setiap hari. Gak perlu lama 1 jam atau 2 jam, coba 15 menit, coba 20 menit. Baca firman Tuhan, dapatkan refleksi dari suara Tuhan. Supaya kita bisa berjalan setiap hari bersama dengan Dia. Amin saudara-saudara. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, saya mau, tadi ada satu announcement yang sangat penting yang saya rasa butuh kita dengar, yaitu pada tanggal 20 Agustus, next Saturday, this upcoming Saturday, kita akan have fun together ya. Jadi untuk para young couples dan keluarga, kita akan pergi ke Eco Park. Saudara-saudara, jam 7 pagi kita akan piknik, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa bawa makanan sendiri, nanti para anak-anak kecil nanti akan bermain bersama-sama. Nah, untuk para dewasa muda yang professionals yang belum berkeluarga, kita akan invade dunia fantasi. Oke? Ya, jadi tanggal 20 Agustus hari Sabtu, ya, para young professionals please ketemu dengan Koaksa. Koaksa akan bantu untuk registrasi ikut ke dunia fantasi. Biayanya nanti dia yang akan kasih tahu. Kita akan have fun bersama-sama. Saya juga akan ikut, saudara-saudara. Jadi nanti siapa yang mau foto bersama-sama saya, kita naik roller coaster ketakutan bareng gitu ya, saudara-saudara ya. Let's have fun, oke? Nah, saudara-saudara, silakan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan pengumuman informasi seputar gereja, saudara-saudara bisa follow @GBIPRJ di Instagram atau @2pm_GBIPRJ. Di situ semua ada pengumuman di situ. Atau saudara-saudara bisa lihat di aplikasi GBIPRJ. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami untuk setiap hari kami mau
perlu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Bapak, pegang erat tangan kami, supaya kami ada di jalan yang benar, supaya kami ada di jalan perkenanan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami ke kiri atau ke kanan jauh dari kehendak-Mu, tetapi biar kiranya kami aman di dalam rencana Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan untuk para young professionals di sini, para young couples, hidup mereka penuh dengan dinamika kehidupan. Mungkin mereka sedang mencari pasangan hidup, mungkin mereka sedang mencari karir yang lebih baik lagi, mungkin mereka ada yang mau pindah kota, mungkin mereka ada yang mau menikah. Tuhan, kami tahu bahwa dinamika ini tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan melewati masa ini dengan berkemenangan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk para young parents Tuhan, mungkin tidak mudah untuk mendidik anak-anak kecil, tetapi kami percaya bahwa pada saat mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang role model yang menyingkapkan siapa Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya engkau diberkati, keluar masukmu diberkati, hidupmu semakin hari semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. God bless you. See you next week. Happy Sunday.